Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali dalam e-channel bersama saya, Iip Wijayanto. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas topik ngaji sambil merokok. Ya, bisa juga merokoknya dilakukan dalam majelis taklim, ya, baik itu diselenggarakan di masjid ataupun di lapangan-lapangan, ya. Jadi nyambi pengajian diselenggarakan, Al-Quran diperdengarkan, Al-Quran diajarkan, jamaahnya merokok, ya. Bahkan saya beberapa kali lihat di media online, ya, ketika pengajian diselenggarakan, itu bahkan pembicaranya merokok di atas panggung, ya. Padahal Al-Quran sedang diperdengarkan, qori sedang membuka acara, dan seterusnya. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang ini? Saya pribadi adalah orang yang sangat menghargai dan menghormati privasi setiap orang untuk merokok, ya. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan merokok itu makruh, mengatakan merokok itu haram, saya justru mengatakan itu mubah. Nanti bisa dilihat videonya, saya cantumkan linknya di deskripsi. Tetapi tidak dalam bab ketika pengajian sedang diselenggarakan, ustadz, kiai, ulama sedang mengajarkan Al-Quran atau Al-Quran sedang diperdengarkan, jamaah atau orang-orang kemudian di sekelilingnya nyambi merokok, ya. Nah, jadi dalil yang pertama yang kita ketengahkan adalah surat Al-A'raf ayat ke-204. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan baik-baik dan diamlah, ya, agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, jadi di dalam ayat ini ada dua perintah, ya, ada dua kalimat perintah. Yang pertama fastami'u lahu, ya. Yang kedua wa anshitu. Jadi fastami'u itu artinya dengarkanlah baik-baik. Kemudian wa anshitu, diamlah atau tenanglah, ya. Itu cara kita menghargai Al-Quran. Sehingga orang yang tidak bisa menghentikan kegiatannya, termasuk merokok, ketika Al-Quran sedang diperdengarkan, itu tidak akan mendapatkan rahmat dari sisi Allah. Ya, saya juga beberapa kali hadir, ya, dalam acara-acara begitu, ya. Jadi ketika qori itu sedang membaca Al-Quran, ya, acara baru dibuka begitu, saya lihat jamaah atau yang hadir, baik itu di teras ataupun di dalam ruangan, itu banyak juga yang tetap kelepus, ya. Itu menunjukkan mereka betul-betul tidak memahami Islam, ya. Nah, yang kedua, ketika Al-Quran dibacakan atau diajarkan, malaikat mendekat, maka kita berkewajiban untuk menghargai keberadaan para malaikat tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqudu kaumun yazkurunallaha illa hafathumul malaikah wa ghasiyathumur rahmatuhu wa nazalat alaihimus sakinatu wa zakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi rahmat, diturunkan sakinah, ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Jadi pada kalimat hadis ini, ya, wa ghasiyathumur rahmatuhu, mereka diliputi rahmat. Nah, siapa yang diliputi rahmat di dalam majelis itu? Yakni orang-orang yang menghargai, menghormati Al-Quran yang sedang diajarkan atau dibacakan. Caranya bagaimana? Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf 204 tadi.
Jadi yang pertama, fastami'u, dengarkan baik-baik. Ya. Kemudian yang kedua, wa anshitu, diam dan tenanglah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang juga harus kita ketahui, ketika Al-Quran sedang dibacakan atau diperdengarkan, ya, maka jangankan main HP, ngobrol, apalagi sampai merokok. Kita misal acaranya di lapangan, di depan kita ada kerikil, kita pindah kerikilnya atau kita pegang kerikilnya, itu sudah perbuatan yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man massal hassa faqad lagha." Barang siapa yang memegang atau menyentuh kerikil di depannya, dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya. Nah, apalagi ketika pengajian ini diselenggarakan di masjid, baik itu di dalam masjid, baik itu di serambi atau teras masjid, juga mungkin di parkiran masjid, semuanya namanya bagian dari masjid. Wajib untuk kita jaga kebersihannya, karena puntung rokok dan abu rokok pasti akan mengotori bagian-bagian tadi. Ya, nah, di dalam sebuah hadis dari Samurah dijelaskan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna bil masajidi an tasna'aha fi diyarina wa tusliha san'ataha wa nutahhiraha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami semua, kata Samurah, untuk membuat masjid di kampung kami, memperindah dan menjaga kebersihannya. Ya. Nah, sebagai penutup ya kajian ini, sebuah fatwa dari Syekh Ismail Zain di dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa. Ya. Jadi Syekh Ismail Zain berkata bahwa idza kana bi hadrati qiraatil Qur'an fa in syaribat dukhan fihi hina'izin haramun lima fihi min su'il adab wal istikhtari bi majalisil azim. Ya, bahwa kata beliau, merokok di dekat orang yang sedang membaca Al-Quran adalah haram, karena perbuatan itu adalah su'ul adab, ya, perbuatan yang buruk, dan tidak memuliakan tempat-tempat yang dianggap mulia. Syekh Ismail Zain ini adalah mufti mazhab Syafi'i pada abad ke-14, ya. Beliau mufti di kota Mekah Al-Mukarramah, ya. Padahal negara kita adalah negara dengan pengikut mazhab Syafi'i terbesar. Tapi ketika mufti mazhab Syafi'i mengatakan demikian, kita mungkin mengabaikan apa yang menjadi fatwa mereka. Padahal untuk tujuan kebaikan diri kita sendiri. Kesimpulannya, merokok sambil ngaji itu adalah perbuatan yang diharamkan. Saya pribadi kalau di majelis taklim ketika saya sedang memberikan pengajian dan saya lihat ada yang merokok, maka taklimnya segera saya tutup. Dan saya jelaskan, saya tidak suka ketika saya bicara ada yang merokok. Karena yang saya ajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.